Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia ini kita bisa kembali mengikuti podcast ya, Wakaf Mulia Podcast. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita mengundang narasumber yang tidak asing lagi ya bagi kita, karena beliau ini termasuk salah satu dari Komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat. Kemudian banyak berinteraksi langsung dengan para nazir di seluruh Indonesia. Hari itu saya bersilaturahim dengan beliau di Kota Pekanbaru, kemudian saat itu juga dalam rangka menangani hal-hal yang berkaitan dengan harta benda wakaf yang ada di Kota Pekanbaru saat ini. Di samping itu sempat juga diskusi ya, banyak menyerap ilmu dan wawasan dari beliau, banyak ide-ide yang kreatif ya. Insyaallah, dan ini kami coba untuk gulirkan juga di Pekanbaru dan di Riau terkait dengan sindikasi nazir wakaf ya saat itu. Dan Masya Allah, saya kira juga akan banyak nanti hal-hal yang baru, inovatif, kemudian juga relevan ya dengan kondisi di lapangan. Kita sapa langsung narasumber kita, Al-Mukarram Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan senantiasa tercurah rahmat, sehat ya. Alhamdulillah, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pagi hari ini Ustadz? Bisa tangkap dengan jelas suara saya, kan? Ya, jelas, meski agak terputus nih. Tapi ya jelas. Okay. Alhamdulillah. Baik kawan-kawan semua, pagi hari ini tema yang kita angkat ya terkait dengan wakaf ini adalah peran strategis ya, nazir wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Titik tekannya aspek legal dan persyaratannya, tapi tidak menutup kemungkinan akan banyak ide-ide baru ya, informasi-informasi baru yang relevan dengan dinamika yang kita hadapi di lapangan, baik terkait dengan kenaziran kita maupun hal-hal yang lainnya. Untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan ya, kehadiran beliau, Bapak Nur Syamsuddin Bukhari, ya, kita langsung buka saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari. Kita punya waktu sampai pukul 10.30. Mungkin untuk presentasi sampai pukul 10 boleh Ustadz. Nanti 30 menit untuk dialog, atau sampai 9.30 bisa. Kemudian 60 menit untuk tanya jawab. Kayaknya banyak hal yang sudah disiapkan oleh peserta ya, yang ingin langsung disampaikan ya kepada Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari selaku salah seorang komisioner Badan Wakaf Indonesia Pusat. Baik Ustadz, waktu falyatafadhal masykuran. Keputus nih Ustadz. Suaranya agak ini, keputus-putus. Oh, putus-putus ya. Oke Ustadz, waktu selanjutnya kita serahkan kepada Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari ya,
Mungkin sampai pukul 9.30 presentasinya, Ustaz. Kemudian dari 9.30 sampai 10.30 kita lanjutkan dengan dialog. Silakan, Ustaz. Oh ya, maaf sebentar Ustaz. Kepada kawan-kawan supaya mengaktifkan videonya ya bagi yang memungkinkan, karena itu bahagian dari adab menuntut ilmu ya, adab belajar. Silakan diaktifkan videonya jika hal itu memungkinkan. Baik, izin untuk presentasi. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid din. Asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Rekan-rekan sekalian, ini DSIT ya. Ya, semoga kita selalu sehat, dilindungi oleh Allah kesehatan kita dari kondisi COVID yang sampai saat ini luar biasa. Peningkatan di Jakarta, termasuk Bekasi, termasuk di kompleks saya sendiri ini cukup luar biasa bahayanya ya, karena udah lebih dari 20 orang di kompleks ini yang meninggal karena COVID. Dan kita juga selalu berdoa semoga Allah mengakhiri daripada pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan pagi ini kita coba bahas tentang peran nazir ya dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Kalau kita hitung seluruh pendidikan yang ada di Indonesia, baik itu pesantren maupun sekolah-sekolah Islam ya yang dikelola oleh Muhammadiyah maupun pesantren oleh NU, tambah lagi organisasi Islam lainnya, rata-rata mereka berbasis wakaf. Nah, kalau dihitung nilainya ini maka jumlahnya luar biasa ya. Artinya apa? Sebagian besar daripada salah satu angka IPM di Indonesia ini di filantropi Islam. Artinya apa? Pembangunan Indonesia dibangun oleh filantropi Islam ya, oleh masyarakat muslim pada umumnya yang memang jumlahnya sampai sekarang kurang lebih sekitar 87%. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengusung bagaimana wakaf ini memiliki arti penting di dalam pembangunan masyarakat ya, khususnya bangsa ini. Ya, karena memang ajaran Islam salah satunya adalah mana kita untuk saling berbuat baik. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan model filantropi Islam. Nah, saat ini wakaf uang ini sangat marak sekali dan di Indonesia mulai booming wakaf uang meskipun kita tertinggal ya beberapa langkah dari negara tetangga. Ya, saya setback ke belakang bahwa wakaf ini memang mulai dikenal Umar yang menerima di Khaybar. Ya. Umar minta penjelasan kepada Rasulullah tentang apa yang harus dilakukan dengan tanah yang dia peroleh di Khaybar ini. Kemudian Rasul mengatakan bahwa Umar harus menahan tanah itu. Kemudian mensedekahkan. Kata-kata menahan di sini maksudnya dikelola dengan baik, kemudian disedekahkan hasilnya. Kemudian Abu Tolhah juga dari sahabat Ansor, dia mensedekahkan atau mewakafkan kebun Bayrohaknya ya, ketika dia mendengar bagaimana Rasulullah menyampaikan firman Allah surat Al-Imran ayat 92 ya, yang bahwa kita tidak akan sampai kepada satu kebajikan sebelum kita menafkahkan harta yang paling kita cintai ya, mewakafkan harta yang kita cintai, mensedekahkan harta yang kita cintai ya. Sehingga dari dua contoh di atas ini menunjukkan bahwa yang namanya wakaf itu adalah sebuah mesin yang bisa menghasilkan suatu manfaat, di mana manfaat ini dapat
dirasakan oleh masyarakat, ya, atau kita menyebutnya sebagai mauquf alai. Nah, wakaf ini berbeda dengan zakat. Kalau zakat ini dia menggunakan prinsip asnaf, ya, 8 asnaf, tapi kalau wakaf dia lintas asnaf. Dia tidak hanya sebatas fukoro masakin, ya, fardu apa, tetapi bisa buat kemaslahatan lainnya dalam bentuk struktur. Kemudian wakaf uang ini juga sudah mulai dikenal pada masa Imam Jufar, yaitu pada abad ke-8 Masehi. Ya. Luar biasa ya, 8 Masehi ini sudah Imam Jufar sudah mengembangkan tentang wakaf uang, menyarankan wakaf, ya, bahwa wakaf uang itu diinvestasikan untuk usahanya dengan mekanismenya adalah bagi hasil. Bagi hasil. Nah, konsepnya ada andun di sini, ya. Baik itu secara kerjasama pun dikelola sendiri atau dikelola perdagangan-perdagangan. Di Jakarta atau di Bandung ini sudah nggak asing lagi, ada wakaf, ya, dalam bentuk warung makan Ampera gitu. Jadi keuntungannya itu luar biasa, ya, keuntungan daripada warung makan itu. Ya. Jadi banyak sekali Nazir ini mengelola dengan jenis-jenis wakaf secara produktif, ya, baik itu wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga memberikan contoh, ya, bagaimana dia memulainya dari keluarganya sendiri, ya, dengan mengatakan kepada istrinya bahwa supaya dia mengembalikan seluruh perhiasan kepada kas negara. Sangat ekstrim. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau kau tidak mau aku ceraikan, katanya, gitu ya. Jawaban yang sangat ekstrim sekali yang disampaikan Umar kepada istrinya. Tapi sebagai istri solehah, dia mengatakan, demi Allah aku tidak memilih pendamping yang lebih mulia darimu, wahai Amirul Mukminin. Inilah emas permata dan seluruh perhiasanku. Nah, ya, subhanallah. Jadi para sahabat ini selalu dia berwakaf. Tidak satu pun sahabat yang dia tidak berwakaf. Kemudian kita lihat, ya, Palestina itu dulunya adalah satu hamparan negara yang didominasi oleh tanah wakaf. Bahkan pada abad ke-19 ini tidak boleh membeli tanah Palestina. Kaisaran Ottoman menolak dia. Sampai kepada 1918. Kemudian dia melarang imigrasi Yahudi, ya. Tapi pada akhirnya dengan sikap yang licik, ya, mereka mendirikan semacam organisasi-organisasi, ya, dengan Palestine Jewish Colonization gitu, ya. Dia dibuat PJCA ini, kemudian dia menguasai sedikit demi sedikit tanah-tanah wakaf gitu, ya, sehingga pada akhirnya tahun 1944 ini bahkan JNF, ya, Jewish National Fund, dia memiliki lebih dari 45% tanah di Palestina yang dibagi-bagikan kepada para imigran Yahudi, ya, sehingga sampai sekarang ini boleh dibilang Palestina itu sangat sedikit sekali dia memiliki wilayah-wilayah. Nah, kemudian di Indonesia kita lihat rekam jejak wakaf di Aceh. Bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh pada waktu ini, dia membagi wakaf itu dengan dua bagian. Bagian pertama disebut wakeeh, yang kedua umong sarah, ya. Dua wakaf ini adalah objek wakaf dalam bentuk wakaf sosial seperti masjid, sekolah, kuburan, ya, pokoknya yang sifatnya sosial. Nah, kemudian umum sarahnya ini adalah wakaf berupa wakaf produktif, sawah atau ladang di mana hasilnya ini untuk membiayai operasional masjid, ya. Nah, beberapa waktu lalu ketika pemerintah melakukan lockdown kepada masjid, tidak boleh dalam kota ini, mereka banyak yang mengeluh karena mereka nggak sanggup untuk membayar
apa namanya, pengurus masjid ya, marbotnya, marbot masjid. Karena penghasil apa kalau sholat Jumat ya, sehingga ketika di lockdown Maaf Ustaz, suaranya hilang. Kayaknya sinyal nggak kuat sih. Ya, kawan-kawan, kayaknya ada masalah sinyal ya di tempat Ustaz Bukhari. Maaf Ustaz Bukhari. Kita tunggu ya, kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa segera teratasi masalah sinyal ini. Turun naik sinyalnya Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Mikrofonnya masih mute Ustaz. Oke. Ya, sudah ya. Dengar Oke, Ustaz? mantap. Sudah ya. Oke. Dengar Ustaz? Oke. Dengar Ustaz, jelas. Ya. Baik, baik. Jadi di Aceh ini ada 2 model wakaf yang dikembangkan. Ada wakeeh dan ada omong sara ya. Di mana wakeeh ini wakafnya dalam bentuk sosial. Omong sara ini wakafnya dalam bentuk produktif. Di mana wakaf sosial ini yang akan dibiayai oleh hasil dari wakaf produktif ya, dari sawah ladang tadi. Ketika kita tidak melakukan, ini akan terjadi boleh dibilang permasalahan yang mendasar, seperti kasus yang ada di Bekasi. Tidak sedikit pengurus masjid ini mengeluh karena nggak bisa membayar, nggak bisa mengoperasikan masjid kembali gitu ya. Karena apa? Tidak ada dana sekali, kosong sekali. Padahal Allah memerintah supaya kita mengelola aset filantropi Islam itu secara produktif ya. Beda dengan zakat. Kalau zakat ini kan dia OPEX, operasional expenditure, artinya habis. Tetapi kalau infak, sedekah ataupun wakaf ini dia bisa menjadi CAPEX, capital expenditure, artinya yang bisa diolah ya, bisa dikembangkan ya. Jadi dana infak sedekah ini sebaiknya memang dikembangkan dalam bentuk wakaf produktif ya. Baik itu dalam bentuk deposito untuk instrumennya ataupun dalam bentuk misalnya pembangunan properti yang disewakan. Ini sangat menarik ya benar. Kemudian
ini defisit budget, negara Mesir mengalami defisit. Maka untuk menangani defisit ini aset wakaf lah yang menjadi salah satu penolongnya. Jadi ada kasus peminjaman aset wakaf Azhar. Kalau kita lihat Mesir itu sebenarnya yang kaya itu bukan negaranya, tetapi Al-Azharnya yang kaya. Ya. Ini pernah terjadi. Jadi begitu hebatnya filantropi Islam ini bisa membackup dari segi pembangunan baik infrastruktur maupun pembangunan suprastruktur lainnya. Kemudian di Aceh pernah ada namanya wakifnya Habib Bugok ini, dia mewakafkan semua rumah di Aisyah, ya. Kemudian wakaf itu berkembang sehingga sampai sekarang ini total imbal hasil wakaf yang diterima sebesar 22 miliar per tahun. Artinya apa? Masyarakat Aceh yang pergi haji ke Mekah ini, maka dia akan sebesar 4,8 juta per jamaah. Ya, luar biasa sekali. Nah, aset-aset Habib Bugok ini dia berkembang terus setiap tahunnya. Tidak kurang dari Hotel Bintang 5 Elab Masyair, kapasitasnya 650 kamar. Kapasitasnya 1.800 kamar. Jaraknya 300 meter dari Masjidil Haram. Kemudian juga ada lagi Hotel Habib Bugok di Al-Jizya. Dia bisa menampung 750 jamaah haji. Kemudian juga pembangunan di atas kantor wakaf daripada Habib Bugok ini kurang lebih sekitar 900 meter di Al-Jizya. Ya. Dan banyak sekali yang memang bisa dimanfaatkan dari wakaf, ya, untuk kesejahteraan. Artinya apa? Ketika kita bicara wakaf, maka kita bicaranya nanti masa yang akan datang. 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang baru kita kerasa. Bagaimana pemerintah mengatur wakaf ini? Nah, wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ya, kemudian PP-nya ada Nomor 42 tahun 2006. Jadi wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan sebagian harta, ya, miliknya akan baik selamanya maupun untuk waktu tertentu. Artinya kalau kita mewakafkan secara permanen berarti lepas, ya. Kalau kemarin di Tenayang itu Pekanbaru ini kan ribut antara wakif dengan nazir. Nazirnya bermasalah karena nazirnya merasa kalau udah wakaf itu hibah, padahal bukan hibah wakaf itu. Wakifnya juga merasa karena itu nggak sesuai aturan, maka dia diminta lagi, digantikan lagi, ya. Nah, ini seringkali terjadi bukan hanya di Pekanbaru, di Riau saja, ya, di Tenayang, tetapi juga di daerah-daerah lain sama kasusnya seperti itu. Kenapa? Karena memang minimnya literasi tentang wakaf. Ini yang menyebabkan masyarakat melihat wakaf ini dari berbagai sudut yang pada akhirnya nggak ketemu titiknya. Ya. Makanya dengan adanya undang-undang, kemudian adanya PP, ada peraturan BWI inilah yang akan bagaimana kita melaksanakan pengelolaan wakaf itu selaku nadir ini sesuai dengan aturan-aturan yang baku. Ya. Kemudian benda wakaf itu benda yang dimiliki yang tahan lama gitu dan memiliki manfaat panjang. Kemudian menurut syariahnya ini sah, halal, dan ini bisa diwakafkan oleh wakif, ya. Nah, wakif sendiri adalah pihak yang mewakafkan. Nah, wakaf nazir itu adalah pihak yang ditunjuk, ya, yang disahkan, yang didaftar oleh BWI untuk mengelola aset-aset wakaf. Karena pada hakikatnya wakaf ini adalah milik Allah, ya, bukan milik nazir. Nah, ini kalau nazir-nazir perorangan ini merasa dia menerima wakaf berarti bisa diwarisi ke anak cucu. Itu tidak bisa di dalam undang-undangnya. Kemudian ikraraan kehendak wakif yang diucapkan. Mauquf ali adalah penerima manfaat daripada benda wakaf itu. Kemudian berdasarkan
jenisnya wakaf ini bisa dibagi menjadi 3 kriteria berdasarkan penerima manfaat. Ya, ada wakaf ahli. Wakaf ahli ini penerima manfaatnya keluarga. Contohnya ya ada wakaf Sultan Banten di mana wakafnya itu dikelola oleh keluarga kesultanan, hasilnya dimanfaatkan keluarga, kesejahteraan keluarga. Ada lagi wakaf khairi. Wakaf khairi ini biasanya wakifnya menyerahkan sepenuhnya kepada nazir untuk disalurkan kepada mauquf alaih yang memang nazir ini sudah terbiasa menyalurkan kepada mauquf alaih ya. Kemudian ada lagi namanya wakaf mustarak. Wakaf mustarak ini dia wakafnya campuran. Ada wakif yang mewakafkan dengan catatan tolong sebagian hartanya, sebagian keuntungan ini dikasih kepada kami. Kata keluarga kami, buat sanak saudara kami gitu ya. Ini namanya wakaf mustarak ya. Kemarin saya katakan Anda kalau wakaf mustarak itu harus benar-benar dipegang gitu. Kalau enggak sebaiknya jangan menggunakan wakaf mustarak, karena kalau kita wakaf mustarak itu berkepanjangan ya. Sehingga pengganti nazir harus dikasih tahu bahwa ini adalah wakafnya. Misalnya ini seringkali kita bisa membedakan mana wakaf ahli, mana wakaf khairi ya. Dan ini yang sering terjadi pada akhirnya kan. Kalau Al Azhar itu dia strike, saya akan terima wakaf Bapak kalau ini buat ini gitu ya. Kalau wakilnya setuju maka dia terima. Itu biasanya seperti itu kalau di Al Azhar ya. Nah, kemudian berdasarkan waktu wakaf ini bisa mu'abbad, bisa mu'aqqad. Mu'abbad ini dia bisa selamanya dikenal abadi. Sementara kalau mu'aqqad ya dia temporer. Kemudian berdasarkan bisa basyir ya, nizati atau nistimari. Nistimari itu wakafnya harus diolah dulu, kayak seperti wakaf Umar bin Khattab, Abu Tolha, ya, di mana kebunnya diolah, hasilnya itu yang kemudian baru dibagikan. Nah, itu berdasarkan jenis bendanya, ada aset tetap, ada aset bergerak selain uang, ada wakaf uang. Nah, kita bisa tiga-tiganya. Sebagai nazir kita bisa mengembangkan tiga-tiganya ya. Hanya saja kalau wakaf tanah kayak tanah ini kita harus membuat akte ikrar wakafnya di KUA setempat. Ya, kemudian kalau nilainya di bawah 2 hektar maka cukup di BWI setempat ya, Pekanbaru atau DWI provinsi. Tapi kalau umpamanya lebih 2 hektar maka harus ke BWI pusat. Sementara aset bergerak selain uang, banyak sekali para pengusaha-pengusaha yang memiliki perusahaan banyak ini, di hari tuanya dia ingin berbagi ya. Sekali menerima nazir yang mana dia menerima wakaf saham. Kami dapat saham sekian %, ini sekian. Nah, sahamnya ini kan ada 2 model saham ini ya. Ada yang sifatnya kapital, yang sifatnya dividen. Yang capital gain ini yang biasanya kayak seperti perdagangan indeks ya. Kalau saham syariah sih boleh-boleh saja. Kalau yang tidak syariah tidak boleh gitu ya, karena memang fatwa DSN-nya mengaturnya seperti itu. Begitu juga wakaf uang. Ini wakaf uang ada yang wakaf melalui uang. Seringkali kita tidak bisa membedakan mana wakaf uang dan mana wakaf melalui uang. Begitu juga ketika kita bekerja sama dengan sebagai crowdfunding ya, kan mereka membutuhkan biaya, akhirnya biaya diambil dari wakaf. Sebenarnya tidak boleh ya tanpa meminta persetujuan dari si wakif, itu tidak boleh. Ini ada yang memang nazir yang memang berpikiran kami tetap komitmen Pak. Kalau wakaf saya pegang terus. Operasionalnya nanti akan kita berikan dari dana yayasan atau dari dana lainnya gitu. Saya bilang ini bagus yang seperti masih diskusi di nazirnya, tapi 5 tahun ke depan lagi
ya bisa jadi yayasannya nanti yang disubsidi oleh nazir gitu. Kemudian ikrar wakaf ini ya dilaksanakan oleh wakif di hadapan PPAIW, disaksikan oleh 2 orang saksi, baik lisan maupun tulisan. Nah, sekarang sudah ada PBWI yang membolehkan juga kita wakaf ini secara digital ya. Karena kalau umpamanya wakif datang ke bank EKSPWI itu kayaknya sudah nggak memungkinkan gitu ya. Apalagi kalau mewakafkannya cuma sekedar 100.000, 200.000 kayaknya nggak. Ini akte ikrar wakaf ini sekurang-kurangnya memuat nama, identitas wakif, nama, identitas nazir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, kemudian jangka waktunya. Ketentuan wakaf uang berdasarkan PMA ini adalah yang pertama, wakaf uang memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya. Jadi kalau lepas ya sudah, berarti sudah bukan miliknya wakif lagi. Wakif sendiri adalah pihak yang mewakafkan. Ikrar wakaf akta ikrar wakaf ini sama lah dengan apa yang diatur di dalam PP nomor 42 tadi. Kemudian penerimaan wakaf uang ini dapat untuk jangka waktu baik selamanya maupun temporer. Nah, hanya saja sertifikat akan dikeluarkan oleh LKSPWU jika wakif mewakafkan uang minimal 1 juta rupiah. Kalau dari 1 juta rupiah, maka tidak diberikan sertifikat. Ya. KIW-nya juga kemungkinan nggak di, tapi kita sudah Nazir harusnya melakukan akte ikrar wakaf. Hanya di peraturan itu menyatakan bahwa di minimal 1 juta maka nazir wakif akan memperoleh akta ikrar sertifikat wakaf dari LKSPWU. Nah, bagaimana yang di bawah 1 juta gitu? Kalau nggak ada ikrar wakafnya ini kan aneh gitu ya. Tapi dalam undang-undang tetap bahwa ini adalah pernyataan wakif kepada nazir. Ya. Yang sebenarnya LKSPWU itu hanya sebatas tetap yang mengelola adalah nazir. Kemudian wakaf juga dapat diterima secara kolektif, ya, kayak sekolah misalnya SDIT terpadu. Kita latihan mewakafkan bagi siswa-siswanya dengan misalnya program Jumat Berkah, wakaf goes to school. Masing-masing anak mewakafkan misalnya minimal Rp500 atau Rp1.000. Kemudian yang menjadi wakifnya nanti bisa kelasnya, gitu ya. Di kelas ini terkumpul dana wakaf minggu ini sekian. Bisa juga majelis taklim, bisa juga misal kerja sama dengan jamaah masjid, di mana nanti mauquf alihnya personal masjid. Nah, dana wakaf para jamaah ini hasilnya diberikan kepada masjid manfaatnya. Ini juga sangat memungkinkan. Ya. Kemudian ini contoh daripada susunan lembaga wakaf, ya, yang nggak mesti harus seperti inilah, ya, tapi paling tidak ini adalah gambaran ide kalau nanti kita membentuk lembaga wakaf, karena lembaga wakaf ini dia tidak bisa dikonsolidasi dengan yayasan, tapi laporan wakaf ini tidak bisa dikonsolidasikan dengan keuangan yayasan, dia terpisah. Yayasan tersendiri dengan ISAK 35, sementara wakaf ini dengan PSAK 112. Ini satu entitas tersendiri berbeda. Jadi ini hanya contoh ya, contoh bagaimana kita membuat tata kelola daripada nazir wakaf itu sendiri. Jadi ada manajemen lembaga wakaf di sini. Ya, manajemen lembaga wakaf ini boleh di direktur nazir, ketua nazir, general manager, silakan aja itu
sesuai dengan lingkup daripada organisasi lembaga wakafnya ya. Nah, manajemen ini bisa mencari sponsor dana CSR ya. Dana-dana CSR ini bisa digunakan secara produktif melalui wakaf berjangka. Jadi kalau umpamanya ada dana CSR karena besar, dana ini tidak habis, justru akan berkembang terus. 5 tahun hasilnya diputar untuk membelikan sukuk, ya, sukuk itu. Kemudian ada lagi misalnya wakaf uang atau wakaf melalui uang atau wakaf bergerak selain uang, ya. Seperti tadi itu ada saham. Saya rasa Najir ini banyak memilih produk wakaf. Karena wakaf ini tidak hanya satu produk, bisa meng-create produk-produk. Wakaf melalui uang kita bisa meng-create baik itu wakaf produktif ataupun wakaf sosial. Wakaf uang ini kita juga bisa instrumen keuangan, ya. Apakah itu deposito dengan bank, kemudian bagi hasilnya ini kita konversi kepada angsuran bank itu. Jadi kita mengajukan pembiayaan kepada bank di mana yang mengangsurnya ini adalah bagi hasil dari wakaf yang kita depositokan. Setelah itu nanti hasil dari pembiayaan itu kita bangun untuk gedung SDIT, gedung SMP IT, bangun gedung bersama. Nah, ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Ya. Jadi aset-aset produktif ya, aset-aset wakaf ini tadi, wakaf termasuk infak ini bisa diproduktifkan sebagai baik untuk keuangan ya, instrumen-instrumen keuangan, sehingga hasilnya ini kita buat namanya filantropi ya. Misalnya program kemanusiaan, kemudian program ekonomi ya, mencetak entrepreneur handal dari hasil-hasil wakaf. Ya, pemuda-pemuda yang putus sekolah ini kita latih dia dengan menggunakan wakaf, kita dirikan BLK sampai dia punya kemampuan sendiri ya. Kemudian ada komunitas pendidikan, misalnya pendidikan. Bagaimana anak-anak yang pintar ini kita sekolahkan, bila perlu sampai ke luar negeri kita sekolahkan dari dana wakaf ini. Sehingga kita bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, dengan kehadiran kita sebagai nazir, kita bisa merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Bagaimana seorang anak yang buruh bangunan, yang dia nggak mampu, diberikan beasiswa dari mulai S1, S2, bahkan sampai S3, begitu dia pulang, maka dia sudah bisa mengangkat keluarganya, bahkan dia sudah bisa berubah status sosialnya dari yang du'afa menjadi muwakif, ya. Jadi dia wakif, dia jadi muzaki, ya. Ini ada perubahan-perubahan yang dirubah oleh lembaga wakaf ya, sehingga keberadaan nazir ini sebagai wakaf ini akan merubah status sosial masyarakat ya, khususnya ekonomi dari satu daerah sebenarnya ya. Kemudian ini contoh bagaimana kita melakukan transaksi proses wakaf uang maupun wakaf melalui uang ya. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Biasanya wakaf melalui uang ini ada underlying asetnya. Underlying asetnya biasanya adalah wakaf sosial. Contohnya buat pembangunan masjid, buat perluasan pesantren, buat pembelian sawah ya. Itu underlying itu ada asetnya ya. Sementara hanya sebatas perantara aja ya. Perantara suatu alat yang untuk membelikan aset yang tadi. Ini yang disebut dengan wakaf melalui uang. Pembelian tanah, ya, pembelian tanah tetap dia harus melalui kantor urusan agama KUA. Mau mendirikan ketahanan pangan Pak dengan wakaf produktif, ya.
jumlahnya 10 hektar. Ketika 10 hektar itu sudah terbeli, maka harus didaftarkan di KUA. Setelah KUA, kemudian baru didaftarkan kepada, setelah didaftarkan ke Badan Tanah, membuatkan sertifikat wakaf. Sehingga tanah yang 10 hektar ini praktis dia menjadi tanah wakaf dengan sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Negara. Meskipun itu dibelinya dari wakafkan cuma 100.000, 500.000, ya, semuanya dikumpulkan, akhirnya terbeli 10 hektar. Itu tetap didaftarkan di KUA. Kemudian dikembangkan menjadi wakaf produktif, pertanian, perkebunan, peternakan, macam-macam lah ya. Nah, hasilnya buat mauquf alaih. Sementara kalau wakaf uang, dia ditempatkan di bank LKSPWU. LKSPWU sebagai wadah. Kemudian LKSPWU akan mengeluarkan wakaf atau sertifikat wakaf bagi wakaf yang diterima minimal 1 juta rupiah, ya, minimal 1 juta rupiah. Kecuali di bawah rupiah dia tidak mengeluarkan sertifikat wakaf uangnya tuh, ya. Kita aja paling yang buat bukti penerimaan, karena Najir itu tidak diberi kewenangan untuk membuat sertifikat wakaf uang ataupun akte ikrar wakaf uang, ya. Itu dalam undang-undang dan peraturannya memang tidak dibolehkan. Tetapi kita boleh membuat misalnya piagam wakaf nih, atau pokoknya yang tidak tertulis di dalam peraturan aja kita buat, meskipun ini mirip-mirip, karena Indonesia ini boleh dibilang serupa tapi tak sama gitu ya. Yang penting asal kata-katanya berbeda dengan peraturan, maka itu masih diperbolehkan gitu. Nah, kemudian aset-aset wakaf uang yang ada di LKSPWU ini kita produktifkan di dalam instrumen-instrumen keuangan, instrumen sektorial. Kenapa kita mendorong supaya ke instrumen keuangan? Salah satunya keuangan ini ada jaminan, ya, ada penjamin. Contoh misalnya kalau kita alokasikan kepada sukuk negara, maka berapapun besarnya yang diberikan sukuk, ya, seperti misalnya saya di BWI ini ada 50,8 miliar, ya, 50 miliar 800 itu dijamin seluruhnya oleh negara. Begitu juga deposito di bank itu juga dijamin oleh LPS. Sementara kalau sektoris ini kan high risk, ya. Kenapa jangan sampai kita masuk ke sana? Karena memang kita belum memiliki kemampuan sebagai manajer investasi, kecuali memang kita adalah petani handal, kita adalah pedagang handal, kita adalah pengusaha properti, sehingga kita udah tahu di mana resikonya, di mana model-model pemasarannya, maka silakan saja, nggak ada masalah. Yang dikhawatirkan ini kalau umpamanya kita nggak menguasai teknik dalam investasi, ya, melihat teman-teman sukses di dalam properti, padahal kita bukan orang yang ahli properti. Nah, ini juga nggak boleh, yang seperti itu. Nah, kemudian ini contoh bank sebagai LKSPWU. Jadi kita bisa kerjasama dengan bank syariah ini untuk membuat crowdfunding. Nanti bank itu akan membuat tuh di dalam mobil bankingnya itu. Misalnya ada wakaf, masyarakat bisa milih mau wakafnya apa saja, ya, sebagai crowdfunding. Atau kita bisa kerjasama dengan OVO, dengan Link aja, ya. Pokoknya dengan lembaga-lembaga manapun kita mesti harus kolaborasi. Karena nggak mungkin kita hanya menggunakan boleh bilang tradisional ini untuk zaman sekarang itu udah nggak mungkin kan, apalagi kondisi pandemik sekarang ini. Maka praktis kita harus beralih kepada digitalisasi. Dan ini contoh daripada cash wakaf deposit, ya. Misalnya cash wakaf ini adalah wakaf uang yang didepositokan di bank. Beda lagi adalah deposit link wakaf, di mana depositonya dibuat wakaf. Ada dua model.
Nazir bisa menawarkan kepada wakil bahwa dananya yang begitu banyak sudah didepositokan saja, hasilnya buat Nazir untuk dialokasikan kepada mauquf alih, sementara dananya utuh menjadi milik wakil kembali gitu ya. Artinya ini sangat menarik ya, di Jakarta ini menjadi primadona, bagaimana orang akan mendapatkan pahala terus-menerus tanpa harus kehilangan uangnya gitu ya. Uangnya tetap tapi pahalanya mengalir seperti mata air ya, mata air. Ini yang disebut dengan wakaf temporer gitu. Para agnia ini kita tawarkan, Pak, kita wakafkan sebagian harta Bapak tanpa harus menghilangkan harta Bapak gitu ya. Caranya dengan deposito di bank tadi ya. Beberapa waktu lalu saya mengisi juga di Palangkaraya itu untuk sekolah alam ya. Mereka sangat butuh, bagaimana caranya akhirnya kita tawarkan para miliarder itu, para orang-orang kaya ini untuk beramal tanpa harus kehilangan uangnya. Gimana Pak Khori, Pak Bukhori? Pokoknya Pak berapa miliar mau tanamkan selama 5 tahun, nanti 5 tahunnya akan kembali. Nah, dari hasil dana yang didepositokan ini dikonversi oleh bank untuk membangun sebuah gedung sekolah alam ya, yang dibayar setiap bulan dari bagi hasil ini selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun uangnya diprotek. Nah, begitu udah selesai, sekolah udah bangun, hanya dalam waktu beberapa bulan itu sekolah udah terbangun itu dari hasil deposito. Depositonya 5 tahun. Nah, begitu sudah selesai 5 tahun nanti akan dikembalikan kepada para wakif. Nah, ini menarik ya, deposit link wakaf. Bagaimana kita mendepositokan, kemudian ini bisa menjadi daya ungkit juga bagi pendidikan di beberapa daerah ya. Artinya kita memberi kesempatan kepada para orang kaya yang memang dia biasa mengembangkan asetnya itu ya, untuk beramal tanpa harus kehilangan kekayaannya. Deposit link wakaf, kemudian ada lagi sukuk link wakaf. Sukuk link wakaf ini adalah contoh misalnya di Grand Jam Tower ya. Tanah wakaf yang bagus ini diterbitkan sukuk. Penerbit bisa bank, bisa juga lembaga manajer investasi yang menerbitkan dari sukuknya ini. Nah, dan nanti tanah wakaf ini dibangun gedung dengan akad ya, misalnya dengan akad al-hukr ya. Al-hukr ini hampir sama dengan akad musyarakah. Hanya bedanya kalau musyarakah mutanakisah ini jangka waktu, tapi kalau berdasarkan kesepakatan oleh dari para masing-masing pihak ya. Contohnya bisa dibangun gedung secara bersama-sama, jangka waktunya sekian tahun ya. Kemudian nanti begitu sudah selesai kontraknya, masing-masing sudah mendapat keuntungan, maka si nazir ini mengelola aset wakaf, di atasnya ada gedungnya. Ini juga sangat menarik. Ini yang sudah kita lakukan di Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang ya. Kemudian ada juga namanya sukuk link wakaf ya. Ini contoh kalau umpamanya ada, cuma sampai sekarang ini saya sudah bicara dengan OJK dan OJK masih belum berani mengizinkan LKS itu menerbitkan sukuk untuk nazir ya. Untuk nazir ini kan macam-macam nih. Ada yang memang home bisnisnya ini dia ada penyewaan mobil, dia spesialisasi di penyewaan mobil. Ada yang spesialisasi dia untuk penelitian rumah sakit ya. Ada juga yang spesialisasi dia untuk penggilingan padi ya, untuk ini ya, termasuk ternak di sektor pertanian. Ini masing-masing nazir ini, masing-masing daerah memiliki karakteristik khusus ya. Artinya kita tidak perlu menyamakan bisnis kita di dalam pengelolaan wakaf ini sama dengan nazir yang lain, nggak perlu ya. Usahakan kita mengelola wakaf ini sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang kemampuan kita di pertanian, silakan di pertanian. Jangan bermain di kendaraan. Kalau kemampuan kita di kendaraan, ya silakan di kendaraan.
kemampuan kita di keuangan, silakan kita main di keuangan. Ya, artinya disesuaikan dengan kemampuan manajer investasi yang memang kita kuasai. Nah, ini contoh beberapa yang sudah dilakukan oleh Forum Wakaf Produktif, ya, baik itu peternakan, pasar, pendidikan, kemudian kendaraan, ya, bahkan sampai warung makan. Ya, warung makan di Bandung itu ada Ampera, itu banyak sekali warung Ampera itu, dan semuanya itu adalah warung wakaf semua, modalnya semuanya wakaf. Ya. Ini contoh wakaf sukuk, wakaf link sukuk yang dilakukan kerjasama kita dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, ya, di mana masing-masing para wakif ini mewakafkan secara temporer kepada kita BWI, kemudian diberikan sukuk. Dari sukuk ini kemudian kita rumah sakit, ya, Katarak Center yang dikelola oleh tenaga-tenaga profesional yang memang bagi hasil dengan kita, gitu. Jadi bukan kita yang mengelola rumah sakitnya, karena BWI itu dia tidak punya kemampuan sebagai pengelola rumah sakit, sehingga rumah sakit itu dikelola oleh pihak ketiga yang memang punya kemampuan. Kemudian kita juga harus berhitung bahwa pentingnya kebersamaan di dalam pembangunan wakaf ini, ya, seperti filosofi bilangan. Jadi kalau penambahan ini, kalau cuma rentetannya cuma 3 ini sama hasilnya, ya, 1, 2, tambah 2, tambah 3, tambah 6, dibandingkan dengan perkalian 1 kali 2 kali 3 samanya 6. Tetapi ketika deret hitungnya panjang, maka perkalian ini sangat dahsyat sekali, ya. Apalagi kalau sampai bilangannya sampai 5, ya, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, itu kita akan mendapatkan 120 dibandingkan dengan penambahan 1, sehingga kita membutuhkan kebersamaan, ya. Kita harus meninggalkan sifat musabaqah menuju muawana, ya. Jangan sampai dia himpun sendiri, mengelola sendiri, menyalurkan sendiri. Tetapi ketika masing-masing kumpul, kita buat aturan besar. Misalnya bikin kantor bersama, gedung bersama yang di dalamnya ada perkantoran, ada masjid, ya, kemudian ada rumah sakit. Itu dikelola secara profesional, dimiliki oleh masing-masing najir. Nah, ini kita sedang coba dengan Salman ITB sedang membangun rumah sakit juga, ya, di mana masjid punya rumah sakit, gitu. Bukan rumah sakit punya masjid, tapi masjid punya rumah sakit, gitu, ya. Ini di daerah Soreang yang dengan sumber keuangan dari kita akan coba itu. Termasuk juga di Semarang dengan Masjid Agung Tengah. Artinya apa? Kalau kita bareng-bareng, maka tidak menutup kemungkinan mimpi kita untuk menjadi besar ini akan terwujud, ya. Jadi ada satu kebersamaan, ya. Bagaimana merubah dari saya menjadi kami, dari kami berubah menjadi kita, ya. The power of we, itu dahsyatnya kekuatan daripada kita. Nah, kemudian ini syaratnya, ya, artinya teman-teman sekarang ada e-service, layanan service untuk mengurus. Nah, tidak perlu datang lagi ke BWI, tinggal cukup linknya. Nanti linknya akan saya share ke Ustadz Syahroni, ya, supaya apa? Teman-teman langsung aja yang belum menjadi nazir, silahkan kalau mau jadi nazir. Ini kira-kira suratnya seperti inilah, ya. Ada surat permohonan, kemudian buat struktur kepengurusan dan struktur yayasan. Ada struktur yayasan, ada struktur nazir, di mana nazir ini diangkat oleh ketua yayasan, ya. Yang menjadi nazir itu adalah organisasinya. Jadi orang per orangnya itu adalah sebenarnya petugas nazir dia. Dan nanti petugas nazir ini disertifikasikan oleh kita, ya. Insya Allah bulan Agustus ini kita sudah mulai melakukan sertifikasian dari para nazir. Ya, nanti bisa juga wakaf mulia ini bisa menjadi mitra kita di dalam pelatihan sertifikasi profesi, ya. Nanti wakaf mulia yang menyelenggarakan pelatihannya, kita yang sertifikasikannya. Tinggal ikut ujian sertifikasi profesi, lulus, berarti dia sudah layak untuk menjadi pelaksana daripada kenaziran. Ya, ini ada daftar riwayat hidup, ada
kopi KTP yayasan kan ke pengurus najir, legalitas organisasi, proyeksi keuangan, ya, rencana 5 tahun. 5 tahun sekian, berarti 3 tahun sekian, setahunnya sekian. Sumber apa? Wakifnya diproyeksikan dari perorangan adalah ini, dari apa namanya, komunitas adalah komunitas apa gitu ya. Kemudian dari korporat apa. Ini proyeksi ya. Namanya proyeksi itu kan tentunya berbeda dengan realisasi. Tapi kalau kita sudah punya mimpi untuk melangkah. Kemudian harus memiliki biaya operasional minimal 30 juta. Jangan sampai nanti uang wakaf dipakai buat operasional ya. Ada beberapa najir yang sempat saya sentil juga. Kenapa? Karena kok di dalam neracanya kok ada rugi gitu. Iya Pak, karena kami baru. Jadi kita pakai, oh tidak boleh. Ini wakaf, bukan infak, bukan dana najis ya. Kalau dana najis silakan di 12,5% sebagai amil ya. Tapi dalam wakaf tidak boleh. Harus siapkan oleh yayasan selaku nazir yang sumbernya bisa dari infak sedekah. Kemudian ada apa cara penghimpunannya. Kemudian ada pemanfaatannya, ya. Profil yayasan terkini. Surat pernyataan siap untuk diaudit oleh akuntan publik. Baik, rekan-rekan kalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Ya, untuk selanjutnya kita akan tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Nur Samsudin Bukhari. Banyak kawan-kawan sekalian yang dipaparkan oleh beliau, baik terkait dengan model-model wakaf, baik dari sisi penerimanya, kemudian harta benda yang bisa diwakafkan, termasuk juga pengembangan dari wakaf uang, serta bagaimana bisa menjadi nazir wakaf uang. Oke, sekarang kita masuk kepada sesi yang kedua, yaitu dialog atau tanya jawab. Ini saya mulai dahulu dari yang sudah bertanya di room chat ini ya. Ini sudah ada beberapa ini, Ustaz. Yang pertama dari Pak Safrol, Pak Haji Safrol Makmur. Apa bisa dan boleh disiasati dengan gabungan dari beberapa orang sehingga total uangnya menjadi 1 juta rupiah? Karena harus ada sertifikat dari LKSPWU. Silakan Ustaz. Boleh saja, hanya siapa nanti yang menjadi wakifnya gitu. Wakifnya atas nama siapa? Apakah atas nama penyumbang terbesar, ya, wakif terbesar, atau gimana? Ya, karena ini kaitannya dengan banknya. Biasanya banknya dia hanya membuat wakifnya itu ada sekian. Nah, ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Karena esensinya itu kan cuma sebatas pelaporan aja ya, sebatas administrasi. Karena wakaf ini adalah hubungan kita langsung dengan Allah. Tanpa sertifikat juga sebenarnya sudah jadi aja. Kalau dia sudah akad, maka dia sudah jadi. Hanya ini dalam kebiasaan kita dalam administrasikan supaya boleh dikatakan pertahanan itu yang kita ikuti. Ya, boleh saja ya dengan namanya siapa, silakan aja, nggak apa-apa. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini dari Pak Haji Safrol juga. Tadi sempat disinggung dana CSR, ya. Nah, dana-dana CSR itu apakah dalam bentuk wakaf atau hasil pengelolaan dari harta benda wakaf? Itu Ustaz pertanyaan Ustaz.
Ya, dana CSR ini kan ada namanya revolving fund, ya. Dana bergulir yang sekian waktu harus dikembalikan. Artinya dia boleh dinilai. Ya. Dulu kalau di Jawa Barat itu ada namanya PPKIPM, ya, untuk pengembangan apa namanya komoditas unggulan, ya. Hasilnya harus dikembalikan. Nah, ini bisa kita lakukan, artinya Najir ini bisa membidik itu. Kita ambil dana ini nanti kita depositokan dalam jangka waktu 5 tahun, ya. Dalam jangka 5 tahun ini kan cukup lama nih. Bagi hasilnya sudah kelihatan. Katakanlah umpamanya bagi hasilnya 100 juta sebulan. Dengan bagi hasil 100 juta, katakanlah buat Najir itu 10%, 90 juta. Kita mengajukan pembiayaan kepada bank tersebut yang angsurannya kurang lebih sekitar di bawah 90 juta. Ya. Untuk apa? Untuk membangun. Di mana yang akan kita bangun misalnya gedung ataupun ruko gitu ya. Otomatis dengan pembiayaan dari bank ini kita bisa membuat apa? Gedung ya. Ini contoh yang sudah kita lakukan di BWI itu adalah membuat Cataract Center itu kita punya angsuran dana itu kurang lebih sekitar 200 juta, 280 juta. Kemudian oleh BNI Syariah kita diberi pembiayaan kurang lebih sekitar 9 miliar. Dari 9 miliar itu kita punya dana 2 miliar ya dana cash sehingga totalnya 11 miliar itu kita bangun Cataract Center. Sehingga hanya dalam waktu beberapa bulan itu sudah terbangun Cataract Center yang diresmikan oleh Pak Presiden ya. Sementara kewajiban kepada BNI Syariah ini bersumber dari bagi hasil dari kupon gitu. Dari kupon yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Memberikan sukuk, begitu juga kalau umpamanya kayak di Jawa Timur dengan Bank Jabar itu kita bisa beli ventilator. Nanti angsurannya itu dari bagi hasil deposito. Ya. Nah ini menarik. Ya. Menariknya artinya apa? Bagaimana kita bisa mengembang wakaf kepada semua. CSR-nya bisa berfungsi, kemudian perusahaannya juga nggak rugi karena dana yang disalurkan dalam bentuk CSR itu bisa kembali, ya. Karena bukan pokoknya yang disampaikan, tapi hasilnya yang dialokasikan. Kalau umpamanya sebulan kan kecil ya, kalau hasil sebulan, maka kita konversi dengan pembiayaan bank yang bersangkutan. Bank juga senang karena dia saving, penyaluran bank dapat untung, kita juga punya kepentingan untuk pembangunan gitu ya. Jadi ini semuanya sangat boleh dibilang sangat menguntungkan berbagai pihak. Gitu. Jadi pokok untuk instrumen keuangan ya seperti deposito atau sukuk. Tapi minta jangka waktunya yang lama, jangan jangka waktu 1 tahun. Karena jangka waktu 1 tahun ya sangat sedikit sekali hasilnya. Saya rasa itu Pak Safral ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya ini jenis-jenis lembaga apa saja yang bisa menjadi nazir wakaf uang Ustaz? Maksudnya lembaga yang menjadi ya yang bisa mengajukan untuk nazir wakaf uang. Sertifikasi apa NWU? Ya, bisa yayasan ataupun organisasi. Jadi kalau umpamanya para aktivitas di sekolah Islam terpadu ya, JSIT ini kan yayasan induknya, maka dia boleh berhak menjadi nazir wakaf uang ya. Kita bisa lihat Oxford, bagaimana Oxford itu berkembang sebenarnya dari endowment fund. Endowment itu adalah wakaf uang. Jadi kalau umpamanya semua
JSIT ini dia punya lembaga wakaf, maka otomatis dia bisa menghidupkan bahkan bisa membesarkan organisasinya, ya. Santri murid-muridnya itu bisa disubsidi, ya, kayak di Gontor. Gontor itu SPP cuma 600.000. Ya. Bagaimana mungkin kita biaya hidup 600.000, ya biar sekolah, ya biar makan, ya. Jadi sebagian itu disupport, disubsidi dari hasil wakaf oleh Gontor gitu, sehingga dia bisa memberikan makuf alihnya kepada para santri-santrinya ini berupa subsidi. Tazaka juga itu ya di Pekalongan. Dia bisa memberikan subsidi setiap tahunnya kepada muridnya itu 1.600.000. 1.600.000. SCD-nya kemudian disalurkan ke subsidi. Begitu juga JSIT ini bisa, kalau dia menjadi nazir, kemudian dia bisa menghimpun wakaf uang semakin lama semakin besar, karena memang ini kan seperti bola salju ya. Wakaf uang itu kan seperti bola salju, karena pokoknya tidak diambil-ambil tetap. Nah, ketika pokoknya itu dikelola, ini bisa untuk infrastruktur sekolah aja gitu. Tetapi juga bisa mensubsidi murid-muridnya, sehingga setiap ada daftar ke sekolah Islam terpadu ini, dia nggak perlu lagi harus orang yang kaya gitu, karena kita bisa beri subsidi dia, ya, subsidi yang harusnya bayarannya karena 1 tahun itu misal 500.000, ya cuma 1 juta lah dia bayar per bulannya, ya. Yang sebulannya biasanya 2 juta, ya kita bisa bayar misalnya, kita bisa terapkan. Nah, subsidi inilah yang bersumber dari hasil pengelolaan wakaf. Ya, wakaf yang diterima oleh para yayasan-yayasan boleh, ya, atau organisasi, kalau memang organisasi itu terdaftar dia boleh. Ya, karena di kita ini NU Muhammadiyah itu kan organisasi, bukan yayasan. Jadi dia boleh. Ya. Saya rasa itu ya, Ustaz. Yang baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari saya nih, Ustaz. Jadi tadi paradigma itu kayaknya perlu diinikan dari berkompetisi, musabaqah menjadi muawana. Memindahkan kekuatan saya menuju kami, kemudian kita ini. Nah, dalam konteks ini, Ustaz, dalam konteks sekolah Islam terpadu ya, atau lembaga pendidikan ya, bahwasanya di lembaga pendidikan itu ada keluarga, ada sekolah, kemudian juga ada masyarakat. Nah, kira-kira saran Ustaz ini bagaimana nih mengalihkan atau membawa 3 komponen ini kan sebenarnya potensi ini kan, kekuatan ini. Cuma itu belum terkonsolidasikan kekuatannya, ya. Sehingga masih ada di tengah-tengah masyarakat itu melihat kos pendidikan, ya, kos pendidikan itu sebagai sebuah beban, ya. Nah, sementara pihak sekolah sendiri ingin sebenarnya memberikan pelayanan yang lebih smart, lebih optimal gitu kan, kepada masyarakat itu tadi, itu kepada keluarga. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya. Jadi ini saya lihat adalah sebuah potensi ya, sebuah potensi yang sangat besar yang memang harus diwujudkan dalam realisasi. Ketika JSIT ini, Jaringan Sekolah Islam Terpadu ini menyatukan diri, ya, ini akan menciptakan satu kekuatan. Kenapa satu kekuatan? Katakanlah masing-masing daripada sekolah Islam terpadu ini menjadi nazir. Dia menghimpun dana gitu ya dari masyarakat sekitarnya, masyarakat daerah di mana. Kemudian dia ini kita kumpulkan, jadikan satu untuk membangun sebuah
eh, usaha yang memang sangat menjanjikan gitu ya. Sewa perkantoran nah ini kadang-kadang rumahnya dibikin kantor bersama ya, karena yang butuh kantor itu cuma alamat doang. Yeah. Biasanya perusahaan-perusahaan dia nggak bikin yang rupa ya, kayak di Sumarekon juga ini satu ruko ini ada beberapa perusahaan disewa kecil tapi setiap bulan. Nah, sahamnya itu dimiliki oleh para najir-najir sekolah terpadu itu, sehingga pembagian keuntungannya juga disesuaikan dengan besaran kontribusi yang didirikan. Misalnya ada tanah yang memang premium nih yang dimiliki oleh salah satu terpadu ya, entah itu di Jawa ataupun di Sumatera, ya premium bagus ya kita bangun dengan model yang tadi itu ya, Al-Hooker tadi. Kita akan bangun bahwa ini adalah milik bersama. Ini milik bersama dengan komposisi sesuai dengan kontribusi sekolah itu untuk share-nya. Nah, hasilnya ini yang kemudian nanti kita akan berikan subsidi tadi kepada masyarakat yang mau sekolah di sekolah ini, maka dia akan mendapat subsidi. Seperti kayak wakafnya Habib Bugok yang Aceh tadi itu ya. Setiap orang Aceh yang berhaji ke Mekah maka dia akan mendapat subsidi 4,8 juta rupiah. Kurang lebih sekitar 1.200. Artinya apa? Ini sangat menguntungkan gitu ya, sangat membantu masyarakat. Jadi kalau umpamanya kan terkenal kalau orang ke sekolah Islam terpadu itu terkenal mahalnya gitu ya. Coba ya di Gontor yang terkenal bukan mahalnya gitu, tetapi seleksinya yang ketat, bagus, biayanya murah gitu. Kenapa bisa murah? Karena ada subsidi. Gontor ini mengelola aset wakaf produktif. Hasilnya inilah yang buat mensubsidi supaya SPP-nya menjadi murah. Sama juga kayak di Pekalongan itu ya, Tazaka, dia juga alumni Gontor nih, kiainya, dia juga begitu juga. Sama, wakaf kemudian bisa mensubsidi daripada murid-muridnya yang bersekolah di situ. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh kita nih, jaringan ya, para jaringan sekolah-sekolah Islam terpadu ini sama-sama dia mendirikan nazir wakaf, apalagi sekarang ini kan dengan e-service ya, layanan yang tanpa harus datang ke BW, Anda sudah bisa menjadi nazir, cukup ngisi ya di web dari tempat masing-masing. Nanti kita akan wawancara sebentar, setelah itu kita terbitkan ya surat pendaftaran nazirnya, dan ini sudah bisa berlaku ya dari mulai perorangan, masyarakat kita tawarkan, kemudian termasuk korporat yang kita tawarkan, di mana mauquf alaihnya adalah sivitas daripada sekolah terpadu. Jadi kita nggak perlu kemana-mana, ya cuma di lingkungan. Kalau masyarakat pun ya masyarakat lingkungan. Bagaimana bisa memberdayakan masyarakat adalah dari bentuk sekolah aja, dari pendidikan. Masyarakat sekitar silakan dia akan mendapatkan beasiswa di DSIT gitu. Ini menarik. Ya, kami di SEBI juga begitu juga ya. Di SEBI itu sebagian besar mahasiswanya itu adalah beasiswa. Ya, dari mana beasiswanya? Sangat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat. Kita sudah saatnya meninggalkan yang jurisme gitu ya, dari keakuan menjadi kekitaan gitu. Dari saya menjadi kami, dari kami menjadi kita. Ini adalah menjadi satu, maka akan menjadi satu tercipta. Saya rasa seperti itu, Ustaz Yon ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ini masih ada pertanyaan Ustaz. Dari ya, silakan. Maaf izin bertanya Ustaz. Dalam wakaf kan ada hak nazir 10%. Nah ini sebenarnya bisa diambil jika wakaf itu diproduktifkan atau memang perolehan wakaf bisa langsung diambil. Kemudian sekaligus dengan pertanyaan kedua Ustaz,
Apa beda proses wakaf dengan proses sirkah? Padahal Ustaz. Ya, jadi kalau 10% ini di dalam peraturan ini ya dari pokok. Jadi kalau umpamanya wakafnya itu wakaf katakanlah wakaf tanah, maka tidak boleh kita ambil 10%-nya tanah itu buat nazir, nggak boleh. Tapi kalau umpamanya tanah itu diproduktifkan, kemudian 10% sebagai hak nazir. Ya, jadi tidak boleh kita mengambil daripada pokoknya, karena itu sudah menjadi peraturan. Bagaimana secara syariahnya? Ya tentunya para imam mazhab kita pendapat boleh-boleh saja, silahkan gitu ya. Kayak di Kuwait sendiri itu dia lebih dari 10%. Ya. Tapi di Indonesia ini nggak tahu karena undang-undangnya meminta 10%, ya kita tetap mengikuti undang-undang sampai undang-undang itu diganti. Nah, proses sedekah dengan wakaf, proses sedekah dengan wakaf ini memang boleh dibilang hampir sama. Kalau wakaf itu khusus, ya sedekah khusus itu artinya apa? Sesuai artinya itu tidak boleh habis. Tapi kalau sedekah yang biasa ini dia bisa bebas habis. Nah, makanya penggunaan sedekah ini dia bisa berfungsi sebagai OPEC, bisa donal expenditure, artinya yang bisa dihabiskan langsung. Ya. Saya dapat uang sedekah nih, kemudian sedekahnya dibelanjakan, itu boleh. Kapital saya dapat sedekah nih, sedekahnya ini saya depositokan, nanti hasilnya aja yang kita manfaatkan. Tetapi kalau wakaf, dia fungsi satu, capital expenditure aja. Dia tidak boleh dihabiskan. Pokoknya tidak boleh berkurang. Tetapi pokoknya harus diproduktifkan sehingga dia menghasilkan. Nah, kalau hasilnya inilah kemudian bisa tuh jadi kalau sedekah ini, sedekah yang sifatnya ya sebaiknya diputar saja gitu, diproduktifkan, bisa mengembangkan untuk masa-masa yang akan datang gitu. Karena memang kalau udah kelihatan seperti Habib Bugok nih, rasanya sekarang udah bagus, sumur rumahnya Usman kerasanya sekarang gitu ya. Mungkin kalau dulu paling cuma beberapa orang yang bisa nikmati, tapi sekarang betapa banyak orang yang bisa menjadi mauquf alaihnya. Ya. Saya itu, Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih. Ini ada yang raise hand, kayaknya mau langsung bertanya nih. Silakan, ini Bapak atau Ibu nih ya? Ani Indra. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Ini Bapak atau Ibu ini, Ani Indra Mustika. Silakan Bu Ani. Halo, Bu Ani. Raise hand ingin bertanya kah? Kayaknya belum direspon. Silakan kawan-kawan yang lain kalau ingin bertanya langsung boleh di unmute saja mikrofonnya. Pak Haji Safrol kalau ingin menanggapi lagi jawaban dari Ustadz Nur Syamsuddin Bukhari tadi. Masih bersama kita kah Pak Haji Safrol? Ada tanggapan Pak Haji? Tak ada. Pak Khairullah? Kayaknya Pak Khairullah ini lagi proses ini nih Ustadz. Lagi proses pengajuan nazir wakaf uang. Pak Khairullah, halo? Halo? Wah, tak ada juga nih. Pak ini Pak
yang dari Kalsel ini silakan langsung ditanya saja Pak terkait dengan inkubator tadi. Silakan di unmute itunya Pak Hendra ya. Silakan Pak. Pak Hendra. Baik, ini kita coba dahulu yang di room chat Ustaz. Apakah untuk mengelola wakaf uang bukan pihak ketiga? Pertanyaan sederhana. Silakan Ustaz. Dari Bu Azza nih, Bu Azza Mufidasari. Jika mengelola wakaf uang memang memerlukan pihak ketiga untuk mengelola pokok uang wakaf itu tadi ya Pak? Itu pertanyaannya Ustaz. Ya, jadi pihak ketiga itu sebenarnya adalah pihak manajer investasi, ya, artinya orang-orang yang memang punya kemampuan di dalam mengembangkan sektor bisnis. Kalau kita sebagai nazir, biasanya kita hanya memiliki kemampuan di dalam penghimpunan, fundraising saja, ya. Tapi ketika mengelola, maka ini harus orang yang punya kemampuan dimensi menghimpun dan menyalurkan. Jadi nggak ada resiko di situ. Tapi kalau wakaf ini memiliki resiko, di mana resikonya adalah pada saat pengelolaan dan pengembangan, sehingga penjagaan terhadap aset wakaf ini akan lemah pada akhirnya kalau kita tidak mampu mengelola dan mengembangkan. Nah, untuk mengelola dan mengembangkan ini maka harus memiliki skill, ya, atau dia punya. Tapi kalau kita nggak punya insting bisnis, apalagi background kita hanya sekedar pengajar, kemudian kita ikut-ikutan bisnis yang kita nggak tahu medan bisnisnya seperti apa, yang digunakan modalnya dana wakaf, itu pasti habis nanti itu. Nah, kalau hilang ini harus dipertanggungjawabkan, bukan cuma di mata hukum saja, ya, tapi juga di mata Allah ini juga bisa di HWI ini kita nggak punya kemampuan untuk mengelola rumah sakit, tapi kita punya rumah sakit. Bagaimana caranya? Akhirnya yang mengelola kita berikan kepada salah satu perusahaan yang memang kemampuan dalam pengelolaan rumah sakit. Gitu. Nanti kita tinggal bagi hasil, ya. Dan ini lebih bagus, artinya kita serahkanlah kepada masing-masing ahlinya. Kalau kita ahlinya dalam hal mengajar, ya sudah kita mengajar aja, menjadi pengajar yang profesional. Iya. Kalau kita pengen kembangkan lagi untuk jadi bisnis wakafnya ini, maka carilah orang-orang yang memang dia punya spesifikasi pebisnis yang handal, kita percayakan bagi hasil, sehingga kita akan mendapatkan dari hasil itu. Nah, inilah yang kenapa harus mengelola wakaf ini. Kalau memang kita mampu, ya kita boleh, gitu. Artinya apa? Saya memang pakarnya di dalam, misalnya Bandung itu rumah makan, restoran, gitu. Ya akhirnya dana-dana wakafnya dialokasikan, investasikan, dan memang hasilnya luar biasa, sangat dahsyat. Sehari itu bisa puluhan juta dia bisa dapat. Ya. Jadi bisa pihak ketiga, bisa juga dikelola oleh kita sendiri kalau kita mampu, gitu ya. Baik. Lanjutnya siapa lagi, Satyan? Ini Sahroni mau bertanya nih, raise hand, silakan Pak Sahroni. Silakan, Sat.
Ya, terima kasih. Mohon maaf Ustaz, belum bisa membersamai secara utuh, sedang dalam perjalanan ke Bandung. Videonya juga dimatiin karena sinyalnya mulai jelek. Ini Ustadz Yan, mungkin Ya, bisa ya. disepakati dengan Ustadz Bukhari ini, apa namanya, yang pertama tawaran beliau tadi, proses edukasi dalam rangka nanti menuju sertifikasi Nazir, gitu. Ya, jadi barangkali apa-apa yang sudah kita kerjakan selama hampir 2 tahun ini itu bisa masuk gitu ya kepada apa-apa yang memang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan edukasi kepada calon-calon nazir dari mitra-mitra kita yang memang bisa dibilang potensinya sangat besar dan itu butuh penguatan dari komisioner Badan Wakaf Indonesia begitu. Mungkin itu sedikit apa ya, mungkin pertanyaan atau insight, nanti Ustadz kan bisa menindaklanjutnya. Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Saroni. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Ustaz Sahron. Iya, Ustaz. Jadi ini juga menarik ya, artinya kita ini kan sedang mendirikan lembaga sertifikasi profesi. Setelah beberapa waktu lalu kita mendraft SKKNI, Standar Kompetensi Nasional untuk Perwakafan. Ya. Dan SK menterinya sudah keluar, sekarang dengan LSP-nya. Artinya ke depan ini kita akan mendorong najir-najir ini menjadi najir-najir yang profesional, artinya sebuah profesi najir, ya. Dia bisa profesional yang bisa membantu memberikan kemaslahatan baik dalam dunia pendidikan, ekonomi maupun juga kesehatan, ya. Ini bisa membantu. Nah, BWI sendiri tidak mungkin melakukan itu dengan sendiri, ya, untuk mendidik, menjadikan najir-najir yang kompeten. Karena urusan doner juga kan dia terbatas dalam ruang kerjanya, ya. Artinya nggak hanya fokus kepada perwakafan saja, sehingga kita membutuhkan banyak mitra kerja. Salah satunya ada forum wakaf produktif, kemudian kemarin itu ada di Jawa Timur itu Gerakan Wakaf Indonesia, ya. Ya, mungkin di sini juga ada Wakaf Mulia Indonesia. Ya, ini sangat menarik kalau umpamanya bisa terus bersinergi. Belum lagi nanti kalau di daerah lain mungkin ada siapa lagi gitu. Nanti tinggal disesuaikan dengan ruang kerja daripada misalnya Wakaf Mulia ini ruang kerjanya ada berapa ini. Itu yang kita garap itu untuk menjadi najir-najir yang profesional gitu ya. Kita dampingi, kemudian nanti kita maintain, kita ini atas nama Wakaf Mulia nanti itu ya, di bawah koordinasi Wakaf Mulia, sehingga teman-teman nazir yang dikoordinir oleh Wakaf Mulia ini bisa menjadi the power of we itu tadi itu ya, menjadi satu kekuatan ya. Karena untuk izinnya sendiri kan sebenarnya sekarang sudah dipermudah dengan digital ya. Cukup nanti saya share lah ke Ustaz Safroni ya, itu bagaimana persyaratannya, bagaimana izin untuk, kalau persyaratannya tadi sudah ada ya di materi saya ini. Untuk izinnya, pendaftarannya melalui digital, ini sudah sangat-sangat gitu. Jadi nanti silakan aja, kita akan bangun ya kerjasama dengan berbagai pihak ya. Dengan wakaf produktif juga kita kerjasama, mungkin dengan Gerakan Wakaf Indonesia dengan kita kerjasama, dengan Wakaf Mulia juga kita bisa kerjasama ya. Artinya semakin banyak yang bisa kita lakukan ini, maka sebenarnya BWI ini akan semakin tertolong juga dalam kerjanya ya. Dengan anggaran terbatas ini kita nggak mungkin mengembangkan, membina perwakafan di Indonesia ini kayaknya agak sulit gitu. Kalau tidak kita bergandeng tangan ya dengan teman-teman para najir ataupun teman-teman yang para pembina najir ya. Seperti ini juga nih Pak di Kalsel ya.
jadi inkubator. Nah, ya silakan aja, nggak ada masalah mau jadi inkubator, karena sebenarnya BWI sendiri bukan apa namanya lembaga yang mencetak inkubator gitu. BWI itu adalah lembaga yang diserahkan tugas untuk pengembangan dan pembinaan perwakafan yang ada di Indonesia gitu. HF belum bisa berangkat. Mekanisme dan modelnya itu agenda dan jadwal diserahkan nanti pada yang dimana orang akan melihat bahwa kolonial itu biasa mulia Indonesia gitu. Misalnya jaringannya bagus, ininya bagus, tapi murah, ini mulia gitu ya. Kan kalau Gontor ini jadi tren dalam pesantren. Kualitas pendidikannya bagus, kemudian biayanya murah gitu. Jadi ini jadi orang pada akhirnya berlomba-lomba ingin masuk menjadi Gontor. Dan susahnya minta ampun untuk masuk, begitu masuk layanannya luar biasa. Nah, ini juga bisa kita lakukan ya. Artinya nanti silakan saja apakah akan mengkoordinir seluruh sekolah-sekolah Islam terpadu ini ya, sehingga nanti pada saat mensertifikasikan ini sudah mudah gitu. Tinggal dibuat kurikulum pelatihan-pelatihannya yang disesuaikan dengan kebutuhan sertifikasi ya. Nanti intens aja pengurus-pengurus mulia dengan pengurus kami LSP. Kemudian di LSP ini diketuai oleh Profesor Nurul Huda. Nanti saya bisa fasilitasi teman-teman dari wakaf mulia ini ketemu ya untuk mengatur gimana teknis supaya profesi nazir ini bisa dilakukan di lingkungan. Terpenting adalah bagaimana teman-teman di lingkungan wakaf mulia ini bisa menjadi nazir dulu gitu. Karena kalau sudah menjadi nazir ya tinggal ditingkatkan ya, tinggal ditingkatkan kapasitasnya, baik begitu manajer investasi ataupun standar ya, karena laporan ini juga menjadikan masyarakat ini menjadi percaya. Ketika seorang wakif dilaporkan dengan laporan bahwa hasilnya ini sangat produktif ya, sangat positif, maka wakif ini akan menjadi wakif selamanya ya. Artinya dia akan membayar wakafnya itu terus-menerus institusi nazir gitu. Saya rasa itu Ustaz Sahroni ya, Ustaz Yon. Ya. Maaf sedikit Ustaz, nyala sedikit. Ini banyak pertanyaan juga saya lihat di chat ini ya. Iya, silakan. Ya, yang nazir dimaksud tadi itu apakah nazir wakaf uang, Ustaz? Atau nazir ini? Karena setakat ini kita sudah menjadi nazir untuk tanah seluas 2 hektar, Ustaz, di daerah Lampung. Dan ini sedang antri juga, ada sekitar 2 atau 3 persil. Itu mau diinikan lagi. Kalau nazir wakaf uang memang kita lagi proses ini. Iya, yang namanya betul. Yang namanya nazir itu satu sebenarnya nazir. Nazir itu bisa nazir, membedakannya adalah kalau nazir wakaf uang itu dia harus organisasi, harus badan hukum, tidak boleh perorangan menjadi nazir wakaf uang. Okay. Karena dia harus punya kemampuan tersendiri. Ya, sementara kalau nazir tanah ya, nazir yang tidak bergerak ini dia bisa perorangan, harus didaftar ke BWI, menjadi wakaf tidak bergerak. Tanah. Jadi tanah ini adalah nazirnya dia dan ini terdaftar di BWI ya. Sementara kalau wakaf uang dia harus organisasi, tidak bisa perorangan ya, bisa badan hukum, yayasan dalam hal ini yayasan. Jadi yayasan ini dia bisa menjadi nazir wakaf uang. Apakah boleh? Tidak boleh. Boleh saja karena nggak apa-apa. Hanya yang membedakannya itu akte ikrar wakafnya dibuat di kantor urusan agama. Kalau wakaf uang juga akte ikrar wakafnya dibuat di LKSPWU ya. Tetapi sebelum dia melakukan menjadi nazir wakaf uang dia harus
terdaftar dulu di BWI, ya, harus terdapat disetujui dulu oleh Badan Wakaf Indonesia. Itu Ustaz Yon ya. Oke Ustaz. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Subarin Ustaz. Masih banyak pertanyaan kayaknya ini. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya, adakah regulasi yang mengatur hubungan kerjasama antara Nazir dengan pengelola platform crowdfunding wakaf uang dan LKSPU? Menurut Ustaz, skema idealnya seperti apa? Itu Ustaz. Ustaz. Ya, regulasi wakaf ini sebenarnya masih terbatas, ya. Jadi kita juga masih perbaikan undang-undang yang terbaru, up to date, juga peraturannya, ya. Kenapa? Karena peraturan yang lama itu, kalau orang mau mewakafkan uang, dia harus datang ke bank. Bagaimana mungkin kalau umpamanya wakif tinggalnya jauh dari bank gitu, ya. Apalagi ditambah sekarang dengan kondisi pandemi, orang membatasi keluar dari rumah. Dia pengen wakaf bagaimana, sehingga kita harus mengikuti juga daripada tren zaman ini juga. Maka dibuatlah peraturan BWI yang baru gitu ya, dalam rangka untuk mengisi kekosongan yang ada. Kenapa? Di dalam yang lama ini tidak ada yang mengatur regulasi tentang bagaimana wakaf secara digital. Justru sebaliknya wakafnya harus datang ke bank gitu ya. Nanti pihak bank yang akan menerimanya. Nah, ini kan sudah tidak cocok dengan alam sekarang ya, apalagi pada masa pandemi itu. Ya. Jadi sesuatu yang tidak diatur di dalam regulasi peraturan pemerintah maupun PMA, peraturan Menteri Agama ini, maka diaturlah oleh ketentuan dari Badan Wakaf Indonesia. Ya, peraturan BWI yang disebut dengan peraturan BWI itu sendiri adalah mengatur daripada apa yang sudah diatur, termasuk di dalamnya eksekusinya yang tidak diatur di dalam juga aturan juga tentang laporan nazir wakaf uang, di mana dalam SAK itu tidak diatur yang namanya sumber dana nazir yang sifatnya non wakaf. Banyak sekali nazir memiliki dana non wakaf ya, dana non wakaf. Contohnya misalnya ada beberapa nazir yang meminta kepada wakif itu biaya operasional. Nah, bayangkan kalau umpamanya dia bisa menghimpun sedemikian besar, bagaimana cara dia melapor ya, supaya jangan sampai dia memakan dana wakaf. Nah, sehingga kita mengatur juga cara melaporkan dana non wakaf yang dikelola oleh nazir, supaya kita bisa tahu, oh nazir ini memang selama ini gajinya disupport dari yayasan, atau oh nazir ini sumber operasionalnya adalah dari pengelolaan tersendiri gitu ya. Jadi itu bisa akuntabilitasnya bisa terjaga gitu. Iya, jadi regulasinya nanti bisa dilihat aja, saya rasa banyak di website ya, langsung lihat ke BWI tentang regulasi, atau kalau mampir ke Taman Mini itu ada kumpulan buku regulasi tentang perwakafan ya, cukup banyak juga ya, artinya kalau dibaca juga nggak bisa habis harian itu. Ya, oke, saya rasa itu aja. Silakan menanya berikutnya. Ini ada dari Pak Hendra nih, Kalsel. Strategi pengembangan wakaf uang dilihat dari tingkat pendapatan, literasi wakaf, dan religiusitas terhadap minat masyarakat dalam pemanfaatan wakaf uang. Bagaimana konsep yang bagus menurut saran Ustadz? Yang dari Kalsel tadi nih Ustadz, agak panjang memang. Iya, tadi kan saya sudah di dalam materi saya ini sebenarnya sudah ada itu model-model strateginya ya. Iya. Ya, hanya tinggal eksekusi itu disesuaikan dengan karakteristik daerah. Artinya
dari waktu ketika kita bicara wakaf itu kita bicara 3 instrumen. Instrumen pertama itu adalah penghimpunan. Bagaimana kita melakukan strategi penghimpunan, ya. Maka kita biasanya bermodel data-data demografi, ya, data demografi. Data demografi itu misalnya jumlah orang yang bekerja di suatu daerah, ya, misalnya di provinsi ini. Kemudian jenis pekerjaan apa saja, ya, PDRB-nya berapa. Ini kita bisa hitung. Artinya dari sini kita bisa mengambil potensi. Oh, ternyata daerah ini kita punya potensi sekian miliar gitu ya. Contoh misalnya di Bekasi ini saya memetakan ada sekitar 1,2 triliun ya dari data-data demografi itu. Artinya penghimpunannya ini kita gunakan dengan proses bisnisnya seperti apa, cara proses media-media digital gitu, kerjasama dengan misalnya lembaga-lembaga masyarakat, ya, ormas-ormas, itu teknis ya, kita bisa lakukan proses bisnisnya. Kemudian dari layanan yang prima ini juga akan melahirkan loyalitas. Nah, loyalitas itu harus dikuatkan juga SDM, artinya kekuatan SDM. Bagaimana SDM ini siap-siap yang memang yang siap tempur gitu, bukan SDM yang jaga gawang nunggu orang mau wakaf, enggak, tapi dia siap tempur, menjemput, menjelaskan. Esensinya adalah bekal kita di akhirat nanti, karena ada satu hadis yang mengatakan orang yang berwakaf ini akan menjadi perisai kita, ya, artinya apa? Wakaf ini akan memadamkan panasnya api di dalam kubur, katanya, gitu ya. Artinya apa? Ini diedukasi kepada masyarakat sudah menjamin kalau orang berwakaf ini paling tidak kita bisa menjadi perisai kita ketika kita mendapat azab kubur, gitu. Begitu juga orang kita nanti di akhirat nanti, gitu. Ya, artinya wakaf ini bicara untuk masa yang akan datang, baik ketika kita meninggal maupun manfaatnya kepada orang lain, ya, impact-nya orang lain bisa sekolah, orang lain bisa menjaga kesehatan, orang lain bisa mengembangkan ekonominya. Ini tinggal strateginya seperti itu. Nah, instrumen keduanya itu adalah pengelolaan. Nah, untuk mengelola ini tanyakan kepada diri kita, apakah kita mampu menjadi status kita sebagai pendidik umpamanya. Rasanya nggak mungkin kita berdiri di dua alam, satu sebagai pendidik, satu sebagai pebisnis. Pasti kualitasnya nanti nggak ini, ya, nggak bagus. Oleh karena itu kita serahkan saja kepada pihak ketiga. Anda pebisnis, silakan nih kelola, bagi hasil berapa, bagi hasilnya, sehingga kita tetap menjadi pendidik yang qualified, ya. Atau kalau kita mau terjun ke dunia bisnisnya, silakan aja, berarti kita bukan jadi pendidiknya, jadi pebisnis yang ulung, gitu, ya. Nah, pengelolaan yang baik ini dia akan bisa menghasilkan. Nah, dari hasil ini kita bisa memberikan manfaat, ya, kepada manfaat. Siapa manfaatnya? Tentu saja yang berhubungan dengan lembaga kita dulu, gitu. Karena pemberdayaan kepada masyarakat tapi menapikan lembaga kita ini juga sama aja seperti lilin yang menerangi kita tapi menghancurkan dirinya, ya. Artinya mauquf alihnya nggak usah keluar jauh, cukup di lembaga kita saja kita kembangkan supaya pendidikannya bisa besar tetapi kualitasnya bagus, kemudian bayarannya juga bisa ditekan karena ada subsidi, gitu ya, pelayanannya semakin prima. Nah, ini akan menjadi daya tarik, ya, menjadi daya tarik. Ya, jadi 3 instrumen itulah yang harus kita perhatikan: penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran. Kalau penghimpunan dan penyaluran ini adalah satu kegiatan yang semua orang bisa, terbatas. Ada orang yang konsumtif, ada orang yang ingin menjadi orang yang konsumtif, maka masalah dalam pengelolaan, ya.
Tapi kalau nazir ini adalah orang-orang yang biasa produktif, maka dia nggak ada masalah dengan pengelolaan, gitu. Ya, saya rasa itu Ustaz Ian. Baik, Ustaz. Terima kasih. Ada satu lagi kayaknya nih, Pak Safrol. Angkat tangan. Pak Haji Safrol. Silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum Silakan. Pak. Ustaz Iwan, terima kasih nih. Tadi mohon maaf tadi disuruh dipersilakan bicara tapi nggak bisa bicara karena di mute itunya. Bukan yang lain juga begitu. Hubungan dengan CSR tadi Pak Ustadz Bukhari ya. Kan saya tinggal di Cilegon ini. Dan sudah bekerja sama dengan Yayasan Mulia Institute. Rencananya kami mempunyai sebidang tanah itu, Ustadz Bukhari. Terus sekitar 2,5 hektar di daerah Kabupaten Serang, ya, perbatasan dengan Pandeglang itu mau dibangun rumah sakit ya Ustadz. Nah itu kita menggandeng Yayasan Mulia Institute ini untuk memberikan bimbingan lah. Nah di Cilegon Banten ini kan banyak perusahaan-perusahaan. Tadi tertarik saya dengan dana CSR tadi, Ustaz. Nah itu caranya seperti apa ya kita ke perusahaan-perusahaan itu untuk mendapatkan dana CSR-nya tadi, Ustaz. Apakah nanti itu dengan jangka waktu tadi ya? Karena kalau satu perusahaan mungkin juga nggak cukup. Rencananya pembangunan rumah sakit ini besar juga biaya, Ustaz. Kita 280 M RAB-nya ya. Nah itu juga kalau satu perusahaan nggak cukup lah, mesti beberapa perusahaan ini. Nah itu bagaimana mekanismenya, Ustaz? Jadi penjelasan tadi agak kurang lengkap bagi saya. Makasih saja Pak Ustadz Bukhari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa ada cara yang sangat menarik ya Pak Safrol ya. Artinya kita bisa dekati Gubernur Banten ya. Gubernur Banten ini ya kita kalau umpamanya memungkinkan kita tawarkan bagaimana membangun Banten tanpa mengeluarkan dana APBD. Nah, gitu kan. Membangun Banten melalui membangun pendidikan lah katakanlah tanpa harus APBD. Ya, suaranya hilang tuh Ustaz. Ada gangguan sinyal kayaknya. Iya. Kita tunggu ya, ada masalah sinyal kayaknya nih. Kayaknya sinyal ke beliaunya. Tapi dipertegas lagi tuh Ustaz, yang kita mau bangun rumah sakit ya Pak, bukan pendidikan ya. Pak. Ya itu ilustrasi aja tuh Pak Ji. Ilustrasi ya, oke, nggak apa-apa. Nanti kita analogikan kepada rumah sakit. Mana Ustaz? Udah stabil sinyalnya? Mati beliau tuh. Masih tergabung ini, kayaknya sinyal ini. Ya, speakernya mati beliau tuh Pak. Mikrofonnya? Ya, mikrofonnya mati tuh beliau tuh Ustaz. Maaf Ustaz, mikrofonnya bisa di-unmute Ustaz? Oke. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Nah, itu masuk itu. Mikrofonnya masih mute Ustaz? Mikrofonnya masih mute itu.
Ya, ya, mohon maaf. Ya, jadi memang bisa dianalogikannya seperti itu ya. Kalau kita datang terputus lagi tuh. Ya, halo. Ya, silakan Ustaz. Sekarang dengar Ustaz. Ya, baik. Jadi kalau kita yang datang sendiri perusahaan ini nggak ikhtirom lah istilahnya, karena nggak kenal ente siapa katanya berani-berani datang saya. Tapi kalau yang mengundang gubernur ya, yang mengundang gubernur, maka dia pasti datang itu. Paling tidak direktur SDM-nya lah, dia biasanya datang ya. Ya. Kita ceritakan tentang win-win solution. Bagaimana supaya kita bisa membangun peradaban di daerah ini tanpa menyinggung dengan APBD, tanpa juga menghilangkan uang-uang daripada perusahaan ini. Toh ada interest yang mengharuskan bahwa sebagian daripada keuntungan perusahaan itu harus dialokasikan dalam bentuk CSR, harus dialokasikan dalam bentuk CSR. Dan kita nggak perlu minta banyak-banyak. Sedikit aja. Tapi kalau kali sekian puluh perusahaan itu kan luar biasa. Nanti dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun. Ya. Nah, programnya itu kita buat. Dikembalikan dalam jangka waktu. Kemudian juga budgetingnya sudah kita buat, ya, sedemikian rupa. Ya, saya yakin mereka akan senang, mereka akan nanti tiap-tiap ruang rumah sakit itu bisa dinamakan atas nama perusahaan. Misalnya adalah wakaf temporer Krakatau Steel, gedung Krakatau Steel, gedung Mulia Center, macam-macam itu diabadikan lah perusahaan-perusahaan yang ikut muakapan itu di dalam bentuk namanya. Ya. Saya rasa ini sangat menarik gitu ya, Pak Saprul ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Kira nanti kita juga akan bekerja sama dengan Yayasan Mulia Institute ini, Ustadz ya. Jadi udah ada bayangan lah gitu. Masya Allah. Ini jadi mungkin bisa jadi inspirasi juga nanti untuk foto pesantren tahfizul Quran kita yang di Lampung ini. Ya. Artinya kita bisa menggalang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan setempat, Ustaz ya. Ya. Tentu saja melalui pejabat ya, kepala daerah. Ya. Terima kasih Ustaz Bukhari, inspiring banget ini. Ya. Jadi wakaf ini semakin jadikan kita optimis ini. Pak Saprol, rumah sakit itu bisa segera itu kayaknya. Amin. Insya Allah. Hanya baik, ini gandeng terus kita lah. Kita digandeng terus supaya bisa ini. Masya Allah, ini sebenarnya masih banyak hal yang mau kita komunikasikan ya, kita tanyakan kepada Ustadz Nur Samsudin Bukhari. Tapi waktu kayaknya memaksa kita ini. Memaksa kita untuk menyegerakan mengakhiri Wakaf Mulia podcast kita pada pagi hari ini. Namun demikian Ustadz, sebelum kita menutup acara kita ini, mungkin Ustadz bisa menyampaikan closing statement ya, hal-hal yang mungkin menjadi prioritas lah ya, hal yang utama di penghujung podcast kita pada siang hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Baik, Ustaz Yon, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baik, Ustaz Yon, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Sebagaimana dalam literatur dalam masa Rasulullah, literatur bahwa masa Rasulullah termasuk juga para sahabat ya, bahkan sampai bisa lihat Indonesia dibangun pendidikannya ini mayoritas dari wakaf ya. Oleh karena itu
untuk pembangunan ke depan ini, wakaf ini bisa berkembang manakala kita sudah harus meninggalkan sifat individu dari saya gitu. Sehingga dengan kebersamaan ini akan mewujudkan satu impian yang kita harapkan dalam rangka bagaimana kita bisa mensejahterakan umat Islam yang ada di Indonesia. Perintah daripada Quran itu adalah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita harus berbuat baik kepada sesama kita dengan sebagaimana Allah setara berbuat baiknya kepada kita. Ya. Dan ini akan terwujud dan ijazah Islam ini akan naik manakala kita sebagai umat ini bersama-sama bergotong royong guyup di dalam membangun satu peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas paparan, kemudian jawaban-jawaban serta respon yang diberikan. Begitu juga tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan ya, dari kawan-kawan semua. Harapan kami umpan balik yang Ustadz sampaikan kepada kita tadi, khususnya untuk Wakaf Mulai Institute, itu insya Allah akan kami follow up, dan kami mohon kesediaan Ustadz, jika suatu saat nanti kami akan menghubungi lagi Ustadz insya Allah untuk membreakdown ya umpan balik itu tadi. Ya. Baik kawan-kawan semua. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Nur Samsudin Bukhari, ya, juga kepada kawan-kawan seluruhnya atas atensi kemudian dan partisipasinya dalam rangka syiar wakaf ini, ya. Kita syiar wakaf sampai wafat, ya. Bagaimana kita bisa membuat kebaikan atau memberikan yang terbaik kepada umat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan perlu juga kita pahami bahwasanya wakaf ini adalah salah satu indikator dari ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih. Kita sama-sama akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, kan gitu kan. Jika ada tutur kata, air muka, bawaan dan seterusnya yang dianggap salah, nggak usah dilaporkan ke Pak Polisi ya. Alhamdulillah, mantul itu Pak. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ustaz. Pantunnya boleh dipakai tuh Ustaz ya? Gimana? Pantunnya boleh dipakai itu kan? Ya. Ya, silakan. Mohon izin pamit. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Mohon pamit ya Ustaz Yon. Ya, siapa aja? Ya Ustaz Iko, Ustaz Saroni ya semuanya.